Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Oke. Pada kesempatan ini, jadi kita akan memulai praktikum minggu ke-11. Materi akan saya share kepada Anda ya. Ada telepon. Tangannya menyeramkan. Ini adalah materi kita hari ini ya. Jadi materi kita saya isi dengan post-test pertama yang mengambil topik tentang perancangan filter. Jadi ada salah seorang mahasiswa, entah dari kelas A atau kelas B, yang meminta pemberian soal-soal untuk ujian. Jadi soal-soal seperti kemarin ya, kemarin UTS saya memberikan soal, kemudian itu ada pembahasannya. Oke, jadi pada hari ini saya memberikan semacam soal tes tentang perancangan filter. Nanti akan kita bahas. Soalnya adalah seperti ini. Jadi diberikan sebuah model matematika filter S plus 10 per S kuadrat plus 5S plus 10. Dari model matematika ini, Anda identifikasikan jenis filternya, yang pertama. Yang kedua, Anda hitung frekuensi cut-off-nya, kemudian gambarkan grafik respon frekuensinya, dan yang terakhir adalah rencanakan rangkaiannya. Oke, bisa paham? Jadi soal ini Anda coba kerjakan, nanti 15 menit kemudian akan kita bahas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Oke, silakan Anda kerjakan. Nanti mau buat apa ini? Semuanya marah-marah.
Permisi Pak, apakah soalnya bisa ditampilkan Pak?
Oke, mari kita cek soal berikut ini ya. Jadi soal seperti ini adalah soal yang mungkin Anda temui untuk materi katakanlah sinyal processing misalnya ya. Jadi biasanya sinyal processing itu yang pertama kali diketahui itu adalah modelnya. Dari model kemudian baru soal-soal apa yang ditanyakan. Jadi biasanya seperti itu. Ada juga katakanlah dari model rangkaian kita cari model matematikanya. Jadi kalau ini berarti dibalik ya. Jadi diberikan model matematikanya baru dicari jenisnya, frekuensi cut-off-nya dan seterusnya. Jadi katakanlah kalau kita mendapatkan soal seperti ini, nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan identifikasi itu adalah kita harus ingat jenis-jenis model matematika filter secara umum. Jadi pada materi kita yang lalu, seperti ini ya. Ini Anda harus tahu di sini ya. Jadi pada materi kita minggu yang lalu, kita diberikan model matematika secara umum untuk filter order 2. Jadi ada low pass, high pass, band pass, dan band stop. Kita perhatikan di sini. Oke. Di sini kelihatan bahwa untuk bagian bawah seperti ini semuanya sama. Oke, karena semuanya sama, maka kita tinggal melihat bagian atasnya. Kemudian dari soal yang tadi ya, jadi yang S plus 10 per S kuadrat plus 5S plus 10, maka kita bisa tahu bahwa frekuensi cut-off bisa kita ketahui dari ini, dari suku terakhir. Jadi artinya soal yang tadi sudah ketemu frekuensi cut-off-nya. Berarti omega C kuadrat itu nanti akan sama dengan 10. Artinya omega C nantinya itu adalah akar 10 radian per second. Jadi frekuensi cut-off-nya ketemu. Kemudian kita perhatikan bagian atasnya. Mana yang mirip? Jadi yang bagian atasnya adalah S plus 10. S plus 10. Maka kalau kita perhatikan di sini, ternyata tidak ada yang mirip ya. Mirip di sini tetapi ini tidak ada 10-nya. Artinya bahwa kita harus melakukan apa namanya ya, pemisahan dari model matematikanya tadi ya. Jadi sekarang kita perhatikan soalnya tadi. Kita perhatikan soalnya. Oke. Maka soal ini bisa kita rubah seperti ini. Jadi ini akan bisa buat sama dengan S per S kuadrat ditambah 5S ditambah 10 ditambah 10 dibagi S kuadrat ditambah 5S ditambah 10. Kita perhatikan ini ya. Oke. Jadi yang soal asalnya seperti ini bisa kita rubah seperti ini, sama saja. Artinya kalau bentuknya seperti ini nanti akan sama dengan bentuk-bentuk asal atau bentuk-bentuk standar dari model matematika filter. Jadi kalau ini berarti depannya ada S gitu kan ya, atasnya ada S, berarti dia mirip dengan ini. Dia akan mirip. Oke. Berarti dia akan mirip dengan ini. Berarti dia band pass. Kemudian yang tadi mirip dengan ini ya, berarti artinya bahwa soal yang tadi yang diberikan di sini, maka ini bisa kita bagi menjadi dua filter. Yang ini itu adalah band pass filter. Oke. Kemudian yang ini adalah low pass filter. Oke.
Ini adalah low pass filter. Kemudian tanda di tengah di sini itu artinya band pass dengan low pass di sini dihubungkan secara paralel. Ingat ya, kalau dia dihubungkan secara seri dia akan dikalikan, tapi kalau dihubungkan secara paralel dia akan ditambah. Jadi artinya band pass sama low pass di sini dihubungkan secara paralel. Nanti hasilnya bagaimana? Ini juga kita masih belum tahu. Jadi masih belum jelas karena tidak ada di bentuk-bentuk standar tadi. Kecuali kalau dipisah seperti ini. Kalau dipisah berarti dia adalah gabungan band pass dan low pass yang digabungkan secara paralel. Oke. Cara lain untuk melakukan identifikasi itu adalah dengan melakukan pendekatan yang seperti yang sudah kita pelajari ya. Jadi S kita masukkan 0 dan S kita masukkan tak terhingga. Jadi kalau ini saya masukkan S-nya sama dengan 0, kalau S sama dengan 0 berarti di sini adalah 1, hasilnya 1. Kemudian kalau S sama dengan tak terhingga, kalau kita masukkan tak terhingga, berarti di sini berapa? Kalau kita masukkan tak terhingga, berarti kita gunakan matematika limit ya di sini ya. Atas bawah saya bagi dengan S kuadrat. Berarti di sini adalah 1 per S ditambah 10 per S kuadrat. Ini adalah 1 ditambah 5 per S ditambah 10 per S kuadrat. Sehingga kalau kita menggunakan matematika limit, S sama dengan tak terhingga, maka ini hasilnya adalah 0, ini adalah 0, ini 0, 0, kemudian 1. Berarti 0 dibagi 1 itu adalah sama dengan 0 secara matematika limit. Berarti ini adalah 0. Maka kita tahu bahwa ini adalah low pass filter. Jadi yang pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah dia low pass filter. Pertanyaan kedua, frekuensi cut off-nya itu adalah akar 10 radian per second. Oke. Sekarang bagaimana dengan gambar grafik respon frekuensinya? Oke. Untuk menggambar grafik respon frekuensinya secara dasar, maka kita masukkan ke persamaan dB sama dengan 20 log AV. Jadi dB sama dengan 20 log AV. Dan kalau dimasukkan ke dalam persamaan itu, mungkin nanti hasilnya perhitungannya agak panjang. Jadi perhitungannya agak panjang. Jadi untuk itu saya atau mungkin saya menyarankan Anda untuk menggunakan software aplikasi. Jadi intinya adalah Anda sudah tahu cara menghitungnya, tetapi kalau kita ingin mempercepat, ingin mengetahui hasilnya, maka kita bisa menggunakan software atau pemrograman yang sudah kita kuasai. Oke. Salah satu program yang cukup efektif untuk melakukan pekerjaan seperti ini adalah MATLAB. Jadi bagi orang engineering, khususnya teknik elektronika, maka MATLAB di sini adalah katakanlah tool yang penting. Di samping tool untuk sirkuit simulasi, rangkaian simulator. Maka MATLAB di sini adalah sesuatu yang penting. Karena dengan kita menggunakan katakanlah software tadi, maka kita hanya katakanlah tinggal 1-2 kali 1 atau 2 baris perintah, maka kita sudah tahu jawabannya. Saya akan perkenalkan yang tadi saya sebutkan ya, MATLAB ya, untuk aplikasi
filter di sini ya. Jadi misalnya seperti ini, kalau Anda perhatikan ya, ini adalah MATLAB yang sudah saya buka ya. Ini adalah simbol MATLAB yang sudah saya buka. Saya biasanya menggunakan MATLAB sebagai tool. Kemudian saya mempelajari MATLAB pun juga bukan di level S1 atau D4. Saya belajar MATLAB secara intens itu adalah pada saat saya masuk S2. Jadi di sistem pengaturan ITS, barulah saya belajar tentang MATLAB. Belajarnya itu adalah secara otodidak ya, jadi kita belajar sendiri dari buku atau dari komunitas di internet. Jadi ada komunitas namanya MATLAB ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan MATLAB, nanti simbolnya seperti ini. Kemudian kalau kita buka adalah seperti ini. Ini adalah yang saya sudah membuka semuanya ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan program MATLAB, nanti ada namanya command window-nya seperti ini ya, command window. Kemudian di sini bisa ketikkan program yang bisa langsung sekali dieksekusi. Jadi ketik satu program, eksekusi bisa, atau kita bisa buat program di sini ya. Katakanlah kalau kita ingin membuat katakanlah seperti C++, itu ada editornya. Nah, seperti ini editornya. Bahasa pemrogramannya sama. Jadi hampir sama ya sebenarnya pemrograman itu ya. Jadi hampir sama. Oke. Kemudian bisa juga MATLAB itu dipakai untuk katakanlah membuat analisa rangkaian seperti ini. Ini adalah rangkaian RLC. Ini juga bisa dipakai. Oke. Kemudian untuk kasus ini, saya akan mengetikkan seperti ini. Jadi saya ketikkan komen S sama dengan TF di sini adalah transfer function. Kemudian tanda kurung awal dan kurung tutup. Kemudian ini tanda kurung tegak kurung persegi ya. 1 10, kemudian 1 spasi 10, kemudian koma, kemudian 1 spasi 5 spasi 10. Ini kalau kita enter, dia langsung bisa dieksekusi. Ini hasilnya. Jadi yang kita ketikkan eksekusi ini, komen ini adalah untuk menampilkan model matematika atau transfer function-nya. Jadi S plus 10 per S kuadrat plus 5S plus 10. Oke. Setelah itu, maka kita ketikkan komen ini. Body. Maksudnya body di sini adalah perintah untuk membuat body diagram. Jadi ada namanya body diagram untuk mengetahui respon frekuensinya. Atau dia nanti akan menggambar fungsi ini dalam kawasan frekuensi. Jadi seperti itu. Jadi body di sini maksudnya adalah body diagram dari transfer function yang barusan kita tuliskan di sini, yaitu S. Sehingga kalau kita enter, kita tunggu beberapa saat, ini hasilnya, sudah selesai, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Kita perhatikan body diagram. Yang atas di sini adalah magnitude, kemudian yang bawah ini adalah fase. Kita perhatikan dulu yang bagian atas untuk magnitude ya. Yang sumbu X di sini adalah frekuensi. Jadi kita perhatikan yang atas di sini kelihatan sekali bahwa ini adalah bentuknya adalah low pass filter. Jadi bentuknya adalah low pass filter. Oke. Jadi soal yang ketiga, untuk menggambar grafik respon frekuensinya,
boleh dicari dengan cara yang biasa. Jadi Anda hitung dengan memasukkan persamaan DB sama dengan 20 log AP, atau Anda langsung menggunakan pemrograman seperti ini, menggunakan bahasa pemrograman. Jadi sudah ketemu bahwa jawabannya adalah low pass filter. Grafiknya seperti ini. Oke. Selanjutnya, Pak. ya, Gini Pak, saya dari yang AB itu sudah benar sih Pak. Terus yang ketiga itu Pak, saya tadi mengerjakannya menggunakan cara yang Pak, cara apa itu? Yang buat tabel begitu Pak. Apakah nanti ketika UAS nanti kita perlu Pak buat dalam bentuk tabel atau bisa menggunakan itu Pak? Oke. Jadi boleh Anda menggunakan tabel ya. Jadi sama saja, cuman perhitungannya kan lebih panjang. Iya Pak. Ini susahnya situ Oke. Pak. Oke. Jadi kalau Anda menggunakan tabel, Anda hitung itu agak panjang. Jadi cara yang saya perkenalkan ini adalah cara cepat ya. Jadi kita bisa mendapatkan grafik respon frekuensi menggunakan tool-tool yang sudah ada di pemrograman atau software MATLAB ini ya. Nanti hasilnya akan sama. Jadi hasilnya akan sama. Ya. Yang menarik di sini itu adalah yang terakhir. Bagaimana merealisasikan. Jadi bagaimana merealisasikan. Saya kembalikan ke soal. Sekarang bagaimana merencanakan rangkaiannya? Merencanakan rangkaiannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nantinya, karena bentuk awal di sini, bentuk yang bagian bawah di sini adalah S kuadrat plus 5S plus 10, maka bentuk ini itu adalah bentuk dari rangkaian seri RLC. Ini bentuk seri RLC ya. Jadi bentuk seri RLC. Jadi kalau kita perhatikan pada soal yang pada pembahasan kita yang lalu ya, untuk RLC seperti ini ya. Oke. Kita perhatikan di sini ya. Ini adalah bentuk RLC. Bawahnya akan sama. S kuadrat plus SR per L plus per LC. Ini pasti sama. Ini pasti sama ya. Artinya kalau tadi berarti S kuadrat plus 5S plus 10, artinya R per L sama dengan 5, dan 1 per LC itu sama dengan 10. Sekarang yang kita ingin cari itu adalah bagian atasnya. Jadi yang atasnya yang S sama dengan 10. Artinya kalau ada dua suku S plus 10, maka nanti outputnya itu akan diambilkan dari kombinasi dua komponen. Apakah RL, apakah RC, apakah LC, kan seperti itu ya. Jadi akan menjadi kombinasi. Jadi akan menjadi kombinasi. Jadi oke. Jadi di sini akan kita cek ya, akan kita cek terlebih dahulu kombinasinya itu seperti apa. Jadi katakanlah kalau kita ingin turunkan mulai dari awal ya, kita turunkan dari awal, berarti untuk rangkaian yang bawah itu adalah seri RLC, artinya berarti dia adalah SL ditambah seper SC ditambah dengan R. Kemudian yang atas di sini katakanlah A dan B. Kita masih belum tahu kombinasi apa A dan B itu. Apakah R, apakah L, apakah C. Kita buat seperti ini. Selanjutnya, ini akan kita buat katakanlah bentuk yang sederhana ya, sederhana.
Berarti ini sama dengan saya kalikan dengan SC. Ini adalah A plus B. Kemudian berarti ini adalah S kuadrat LC. Ini adalah S RC. Kemudian ini adalah 1. Kemudian atas bawah saya bagi dengan LC. Berarti di sini saya bagi dengan LC ya. Berarti menjadi S per L. Ini adalah A plus B. Ini adalah S kuadrat. Ini adalah S R per L. Kemudian ini adalah seper LC. Oke. Yang bawah di sini fix ya, jadi R per L di sini sama dengan 5, seper LC di sini adalah sama dengan 10. Kemudian yang atas di sini adalah S plus 10. Jadi katakanlah kalau S per 10 yang A di sini saya buat R ya. Jadi ini berarti saya buat A-nya ini adalah sama dengan resistansi atau resistor ya. Saya buat R, maka dia hasilnya adalah S R per L. Oke. Kemudian yang B, ini saya buat seper SC. Seper SC berarti kapasitor. Maka hasilnya itu adalah seper LC. Berarti sudah sama. Yang 10 berarti ini sama dengan 10 ya di sini ya, sama dengan 10. Oke. Ini sama dengan 10. Kemudian ini harus sama dengan 1. Ini harus sama dengan 1. Karena S plus 10. Sementara yang bawah di sini, ini adalah sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Ini adalah sama dengan 5. Artinya ada sesuatu yang harus kita modifikasi ya. Tidak mungkin R per L sama dengan 5. Pada saat yang sama, R per L sama dengan 1. Jelas tidak mungkin. Jadi jelas tidak mungkin. Artinya yang paling mungkin di sini adalah R di sini, ini bisa saya buat paralel. Seri, hubungan seri. Jadi ini saya katakanlah saya buat R1, ini saya buat R2. Ini saya buat R2. Artinya nanti kalau bagian bawah itu artinya nanti R1 sama dengan R1 plus R2 itu sama dengan L. Jadi yang bawah di sini berarti R1 karena dihubungkan secara seri ya, ditambah R2 itu dibagi dengan L, ini sama dengan 5. Kalau ini mungkin ya. Jadi kalau atas berarti R1 per L itu sama dengan 1, berarti nanti R2 per L di sini berarti adalah sisanya.
Berarti ini ada sama dengan 4. Maka artinya di sini rangkaiannya nanti adalah seperti ini. Jadi R1 berarti di sini adalah R. Kemudian ini adalah L. Kemudian ini adalah R. Kemudian ini adalah C. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah R2. Ini adalah L. Ini adalah R1. Kemudian ini adalah C. Jadi rangkaiannya adalah seperti ini. R2, L, R1 per C, di mana outputnya kita ambilkan dari sini. Itu adalah realisasi rangkaian filter LPF dengan model seperti ini. Oke. Jadi model ini bisa kita buat atau kita realisasikan menggunakan komponen R1, R2, L, R1, C, di mana outputnya kita ambilkan dari seri R1 dan C. Oke. Jadi ini adalah cara yang ya katakanlah perlu ketelitian kita ya, ketelitian kita ya. Jadi bagaimana kita merealisasikan rangkaian dengan model ini? Nah, ini harus kita buat ya perlu keuletan. Di samping matematika yang katakanlah ya perlu otak-atik sedikit ya tentang pola-pola rumus-rumus matematikanya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Di video kali ini, Elbrana akan ngajakin subscriberku untuk berburu baju lebaran. Iya, baju lebaran. Ya ampun, aku betulan gak nyangka loh kalau kita... Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka soal yang tadi Anda kerjakan ulang, kemudian Anda kirimkan sebagai laporan resmi pengganti praktikum kita hari ini. Jadi praktikum kali ini sudah diganti dengan post-test yang pertama ini, dan jawabannya itu Anda kirimkan ke saya. Baik, Pak. Jadi saya ingin tahu apakah Anda bisa memahaminya. Oke ya. Ini Pak, Oke. Ada pertanyaan? Ya. Saya baru punya disknya untuk MATLAB, Pak, tapi saya belum install, Pak. Jadi sekarang apakah masih menggunakan tabel dulu, Pak? Ya aku nggak mau ini ya. Ya ini kuota ini. Oke deh, gak usah basa-basi. Selamat datang di Elbrana. Elbrana, lupa. Ya ampun, lihat tuh subscribernya Elbrana. Jadi Sogo, jadi Zara. Oke, bisa Anda ulangi pertanyaan Anda? Semua baju-baju baru di seluruh departemen store yang ada. Halo semuanya, apa kabar? Apakah sekarang masih menggunakan tabel, Pak, untuk penggambaran gambarannya, Pak? SFT-nya. Oke ya. Oke. Jadi Anda boleh menggunakan cara yang standar, yang biasa. Jadi Anda gunakan tabel, atau Anda boleh menggunakan pemrograman. Jadi katakanlah menggunakan MATLAB atau menggunakan, kalau Anda bisa menggunakan C++ juga boleh, kalau bisa, atau Anda gunakan itu boleh. Jadi boleh ya.
Jadi bebas Anda menggunakan cara yang Anda kuasai. Jadi seperti itu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan MATLAB, maka Anda harus belajar mengoperasikannya. Anda harus belajar mengoperasikannya. Dan itu adalah perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Karena MATLAB itu dikenal dengan program yang terlalu banyak komennya, terlalu banyak aturannya. Jadi dengan menggunakan MATLAB, kita bisa gunakan untuk analisa rangkaian, bisa kita gunakan untuk desain rangkaian, bisa kita gunakan untuk analisa sinyal processing, bisa kita gunakan untuk sistem kontrol, dan sebagainya. Jadi atau kita bisa gunakan untuk image processing, bisa juga untuk pemrograman cerdas dan sebagainya. Tetapi di sini adalah perlu kesabaran ya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Dan itu ya. Untuk yang kali ini, Pak, apakah harus di folio, Pak, atau boleh Pak? Boleh saya tulis tangan di buku, Pak, supaya nanti bisa dipelajari, Pak. Maksudnya kan Pak, kan laporannya biasanya di HVS, Pak. Kalau ini bolehkah saya di folio? Jadi untuk laporannya itu boleh Anda tulis atau boleh Anda ketik. Mungkin kalau diketik mungkin agak lama dalam menuliskan rumus-rumusannya. Jadi boleh Anda tulis di HVS atau folio, kemudian Anda scan, Anda kirim ke saya ya. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Permisi, Pak. Saya Wahyu, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk deadline dari pengumpulan laporan ini apakah sama seperti biasanya, Pak? Kamis malam minggu depan atau bagaimana? Ya. Sama ya. Jadi sama seperti laporan ya. Jadi sama seperti laporan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jangan dikejar matahari dan Ramayana, Pak. Tidak, sama Ramayana dong. Kalah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Permisi, Pak. Ya. Kalau punya kendala, apakah boleh bertanya ke Bapak, Pak? Berapa? Terus saya punya kendala, apakah boleh bertanya ke Bapak? Siapa ini nggak bisa? Anda suaranya kurang jelas ya. Baik, Pak, saya chat saja, Pak. Semuanya tanpa aman. Di sini amannya harusnya nggak ada impostornya dong. Ya ampun, aku juga. Ya kok nggak bisa? Sama siapa? Ini kok ini nggak bisa ya? Ya ampun, muncul. Itu apa ya ampun? Baju lebaran. Rahasia berwujud baju lebaran dong. Ini banget, ya ampun. Indigo, Ramayana, matahari, kalian semua ada di belakangku. Ya ampun, hilang. Ya ampun, Zara, dia impostor. Tadi lihat ya, di sini tadi ada impostor rahasia baju. Matahari dibunuh Zara. Ya ampun, tadi si Zara lihat gak ya kalau tadi ada impostor rahasia berwujud baju lebaran dong. Ya ampun, Elbrana merinding disco. Aku harus segera kabur, teman-teman. Aku lihat mana ya? Kita lihat CCTV dulu. Ya ampun, itu Zara tadi habis lewatin aku. Ya ampun, ya ampun, itu tadi muncul lagi dari arah navigasi. Ya ampun, merinding banget. Baju lebarannya tadi dari arah navigasi. Tidak.
Sarah dong. Karena dibunuh Sarah. Tidak pernah terlalu fokus. Ya kalah. Ya ampun, karena tadi dibunuh sama Sarah. Gara-gara tadi terlalu fokus untuk melihat Ya kenapa? Karena Anda sudah install, kenapa? Masalahnya di mana? Mungkin ini Pak, sahabat saya impostor rahasia baju lebaran. Tadi aku lihat impostor rahasia. Nggak tahu gini. Jadi yang Anda install itu adalah MATLAB katakanlah versi berapa? Kenapa ya dia meneror kita? Biasanya walaupun versi rendah tetap perlu ada krek-krekannya mungkin ya. Jadi, perlu ada krek-krekannya. Kemudian masalahnya di mana kan gitu. Masa, ya ampun, udah deh lupakan semuanya, kita main aja mode normal. Kita harus tetap happy, biar nanti waktu beli baju lebaran, kita bisa seneng. Lah, gimana bisa beli baju lebaran? Oh, baju lebarannya impostor rahasia. Ya ampun, dia nggak laris, jahat banget kamu sungguh. Oke semuanya, Ramayana, Unigo, dan Departemen Iya, ada pertanyaan yang lain? kita akan main mode normal di sini. Kita lupakan tadi impostor rahasia baju lebarannya karena itu tadi terlalu serem. Kita kerjakan tugasnya. Yes, Oke. hasil. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan ya, Anda tulis kembali soal yang sudah kita bahas. Saya ingin Anda bisa paham ya, step by step cara merancang filter berdasarkan model matematikanya. Jadi bagaimana kita merancang filter jika diberikan model matematikanya. Jadi seperti itu. Kemudian nantinya sebenarnya rangkaiannya boleh atau tidak seperti yang saya terangkan boleh ya. Jadi rangkaiannya tidak satu saja. Jadi rangkaian tadi bisa kita buat dengan cara yang lain. Tetapi itu tidak saya berikan ya. Tadi tidak saya berikan. Saya akan memberikan apa yang sudah Anda pelajari di rangkaian listrik 2 ini. Jadi kalau kita menggunakan cara katakanlah seperti di materi mata kuliah sinyal processing bisa, tetapi itu kan terlalu jauh. Nanti Anda akan pelajari lagi di mata kuliah sinyal processing. Jadi ini yang diberikan di materi rangkaian listrik 2. Jadi seperti itu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kali ini saya akhiri. Jadi dengan ucapan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke.